Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala inna muhdatsatin bid'ah fa inna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Rekan-rekan sekalian, sahabat Kauja yang tersayang, alhamdulillah kembali kita melanjutkan pelajaran pembahasan kitab Majelis Syahrul Ramadan pada bab yang ke-9 yang oleh Syekh Utsaimin diberi judul Hikmah-Hikmah Puasa. Ya. Dan seperti biasanya setiap mengawali bab, Syekh Utsaimin selalu bertahmid, memuji Allah dan bersalawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarga beliau. Begitu juga dengan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Selanjutnya Syekh Utsaimin memulainya dengan kalimat, wahai hamba Allah, semoga Allah merahmati kalian. Nah, ini kebiasaan para ulama ya, yang mendoakan kita. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya Allah memiliki hukum yang sempurna dan hikmah yang tinggi dalam ciptaan dan syariatnya. Dialah Allah yang maha bijaksana dalam ciptaan dan syariatnya. Dia tidak menciptakan para hambanya dengan main-main, tidak membiarkan mereka begitu saja, melainkan dengan tuntunan, dan tidak menjadikan syariat kepada mereka dengan sia-sia. Setiap syariat yang Allah turunkan pasti besar hikmah dan manfaatnya bagi kita. Mereka diciptakan untuk suatu perkara yang agung dan disiapkan untuk suatu urusan yang besar. Allah telah menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus, serta mensyariatkan kepada mereka berbagai syariat untuk menambah keimanan serta menyempurnakan ibadah mereka. Tidak ada suatu ibadah pun, kata beliau, yang Allah syariatkan kepada hambanya, melainkan ia mempunyai hikmah yang agung. Meskipun tidak semua orang paham terhadap hikmah tersebut. Ya. Kebodohan kita terhadap suatu hikmah dan dari suatu ibadah tidak bisa dijadikan dalil bahwa ibadah tersebut tidak mempunyai hikmah. Ya, artinya bukan ibadah itu tidak punya hikmah, tapi kita yang masih bodoh, bukan? Demikian. Ya. Akan tetapi hal itu menjadi dalil atas kekurangan dan kelemahan kita untuk mengetahui hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan karena itu pula mengapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan agar kita terus belajar. Ya, karena kebodohan kita. Ya, karena banyaknya kekurangan ilmu kita sehingga kita memang dituntut untuk belajar. Duduk di majelis-majelis para alim ulama, duduk di majelis-majelis halaqah-halaqah para asatidzah, ahlus sunnah. Baik, sahabat Kauja yang tersayang, selanjutnya beliau mengutip salah satu surat di dalam surah Al-Isra. Ya, di dalam surah Al-Isra ayat ke-85 yang berbunyi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Jadi ada kalimat yang ketika itu berbicara secara khusus mengenai
ruh, ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa perkara ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberikan pengetahuan tentang ruh itu kecuali sedikit. Namun ini pengertian pemahaman ayat ini secara khusus kepada ruh, tetapi secara umum kalimat ini bisa dipotong oleh para ulama dan diambil sebagai dalil bahwa memang ilmu yang yang diberikan kepada manusia ini tidak banyak kok. Bukan hanya persoalan ruh saja, dalam perkara-perkara yang lain pun seperti itu. Ya, adanya rahasia ibadah, adanya rahasia ini dan itu, segala macam, termasuk rahasia alam gaib, alam jin, alam malaikat. Ini kan semua kita sedikit sekali yang kita ketahui tentang persoalan itu. Baik, teman-teman yang tersayang, maka ini termasuk salah satu dalil yang menunjukkan bahwa pengetahuan yang Allah berikan kepada kita sangat sedikit. Apatah lagi kalau kita memang jarang belajar atau jarang mendengarkan kajian atau jarang hadir di majelis-majelis para alim, para asatidz, ya. Nah, selanjutnya Syekh berkata, Allah telah mensyariatkan berbagai bentuk ibadah dan aturan muamalahnya sebagai ujian dan cobaan bagi para hambanya, agar menjadi jelas siapa yang beribadah benar-benar kepada Allah dan siapa yang beribadah kepada hawa nafsunya. Ya, ada dua jenis ibadah, bukan? Ada yang beribadah karena hawa nafsunya, kelihatannya semangat, ya kan, kalau puasa semangat, atau dia sholatnya semangat, tetapi tidak ada lain tujuan yang tersirat di hati dia kecuali agar dia mendapatkan pujian manusia, ya, agar dia mendapatkan sebagian dari harta dunia dan seterusnya. Ya. Barang siapa yang menerima berbagai syariat dan aturan tersebut dengan lapang dada dan jiwa yang tenang, maka ia telah beribadah kepada Allah. Ya. Menerima syariat-syariat tersebut dengan aturannya secara lapang dada. Ya, memang ibadah-ibadah seperti itu tuh harus kita terima dengan lapang dada, ya. Karena kadang-kadang seperti sholat malam, ya, wah, lagi enak-enaknya peluk bantal, lagi enak-enaknya sama keluarga, sama istri, kan? Tahu-tahu kita disuruh bangun di tengah malam, tinggalkan segala kenikmatan itu untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, seperti juga halnya dengan puasa, bukan? Puasa itu kita enak-enak makan di siang hari, minum jus alpukat, minum jus, macam-macam jus-jus yang nikmat yang biasa kita minum. Kemudian makanan juga seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bercampur dengan istri kita di siang hari, itu boleh. Tetapi ketika datangnya kewajiban Ramadan, maka hal-hal yang halal itu menjadi haram atas perintah Allah. Dan itu tentu saja tidak menyenangkan tentunya, bukan? Bagi hawa nafsu itu bukan hal yang menyenangkan. Tetapi karena takutnya, rasa takut kita, rasa takwa kita kepada Allah membuat kita harus berkorban. Ya, kita rela meninggalkan kenikmatan itu semua karena cinta kita kepada Allah. Ya. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Syekh berkata, barang siapa yang tidak mau menerima sebagian ibadah dan aturan tersebut kecuali yang sejalan dengan tujuannya, maka ia telah beribadah kepada hawa nafsunya, murka dengan syariat Allah dan berpaling dari ketaatan kepadanya. Ya. Baik. Dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang diikuti dan bukan pengikut. Dia ingin agar syariat Allah mengikuti seleranya meskipun ilmunya pendek dan hikmahnya sedikit. Ini ilustrasi atau gambaran dari ayat 71 surah Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayatnya 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lawit taba'tal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, ya, wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, kata Allah, maka pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Apa kebanggaan itu? Ya,
salah satu mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksudkan kebanggaan itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah mukjizat yang luar biasa, teman-teman. Ya, mukjizat yang luar biasa. Bayangkan, tidak ada satu pun kitab buatan yang ada di dunia ini, buatan manusia yang ada di dunia ini, yang umurnya bisa bertahan hingga 1400 tahun lebih. Tanpa berkurang satu titik pun. Ya. Bahkan salah satu ulama mengatakan, jangankan titiknya, bahkan Allah menjaga sampai-sampai cara bacanya saja dijaga sama Allah. Masya Allah. Cara membaca Al-Quran itu pun bahkan Allah jaga dengan melahirkan ilmu yang namanya ilmu tajwid. Coba lihat. Jadi bukan hanya huruf ya yang dijaga sama Allah. Bukan cuma isi daripada Al-Quran. Bahkan cara bacanya saja Allah jaga. Gitu loh. Iya kan? Ya. Kalau engkau bertemu 5 huruf qalqalah misalnya. Ya kan? Yang kita sudah tahu sama-sama. Huruf qalqalah. Maka ada cara bacanya. Kalau kau tidak membacanya dengan qalqalah, maka salah secara makna. Ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Huruf-huruf yang tidak termasuk 5 huruf ini, ya kalau diringkas menjadi satu kata, baju di toko. Ya, ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya. Kalau yang bukan termasuk 5 huruf itu, maka jangan dibaca secara qalqalah. Sementara kebanyakan daripada umat Islam pada hari ini, ya, terutama yang sering sekali mendengarkan atau hobi mendengarkan musik dangdut, rata-rata di qalqalah semua. Ya, lamnya di qalqalah, mim ro-nya di qalqalah, ya kan? Padahal ini semua bukan huruf qalqalah nih. Nah, baik sahabat Kauja yang tersayang, ya, maka inilah yang dikatakan oleh Allah. Andai kata kebenaran itu meniru hawa nafsu mereka, pasti binasa langit dan bumi. Kenapa? Karena mereka pasti akan acak-acak sesuai ikuti kemauan hawa nafsu mereka. Ya, dan ini sebahagian besar adalah bisikan dan tipu daya syaitan. Tapi mereka diberikan kebanggaan mereka, tapi mereka berpaling. Nah, inilah Al-Quran. Ya. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apabila mukjizat para nabi yang lain, itu sudah berakhir masanya. Nah, seperti mukjizatnya Nabi Musa, ya kan? Ya, yang apa namanya? Yang membelah lautan, merubah tongkat menjadi ular, ya, mengeluarkan tangan yang putih bercahaya dari saku bajunya. Ini sudah tidak ada lagi yang bisa melakukan itu, kan? Sudah tidak ada yang, sudah berakhir. Hanya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ya, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus yang ditelan ikan hiu, ikan paus, ya, tinggal di dalam ikan paus selama beberapa waktu. Ya, hanya Allah yang mengetahui lamanya. Ya, kemudian dikeluarkan dalam keadaan hidup. Nah, siapa yang mau meniru perbuatan Nabi Yunus ini? Teman-teman sekalian, ya, tentu nggak ada yang mau, kan? Mana berani kita, kan? Mati kita kalau dimasuk dalam perut ikan paus. Ya. Nah, dibakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, namun tetap selamat keluar, ya, tanpa bantuan jin, tanpa bantuan lain, ya kan? Ya, Nabi Ibrahim itu ketika sudah dikumpulkan kayu bakar untuk bersiap dibakar, pada detik-detik ketika beliau sebelum dilempar itu masih sempat malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, masih sempat malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Ya Ibrahim, apakah kamu mau saya bantu?" Nah, berturut-turut ini. Setelah itu ada malaikat Mikail, ada lagi malaikat lain, malaikat angin katanya, malaikat-malaikat yang lain. Semuanya menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, bagaimana kalau saya bantu tiup supaya ini api dia mati? Bagaimana kalau saya turunkan hujan ini supaya tidak menyala apinya? Bagaimana kalau begini-begini? Macam-macam ini malaikat menawarkan bantuan. Tapi kata Ibrahim, kalau bukan dari Allah, saya tidak mau kalian bantu. Nah, hari ini mungkin ada orang yang kebal dengan api, tapi ini karena dibantu jin. Nah, ini kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan jin, bahkan malaikat pun ditolaknya. Ya kan? Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang membantu aku. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, tabarakallah. Sampai-sampai Allah memerintahkan kepada api tadi agar menjadi sejuk. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Kata Ustadz
Khalid, seandainya kata-kata itu diberhentikan sampai di kalimat kuni bardan, maka Ibrahim akan keluar dari api dalam keadaan membeku. Saking dingin, saking sejuknya. Tapi karena ada tambahan kalimat wasalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim, maka tidak sampai membeku Nabi Ibrahim, ya. Hanya saja dia keluar dalam keadaan utuh, tidak ada selembar rambutnya pun yang terbakar api, bahkan dia nampak segar keluar dari api tadi. Baik. Teman-teman yang tersayang, sahabat Kak Uja yang tercinta. Nah, karena itulah ibadah puasa ini ya adalah salah satu bentuk ibadah yang menguji seseorang hamba, apakah dia tunduk kepada perintah Allah ataukah dia tunduk kepada hawa nafsunya. Baik, berikutnya Syekh Utsaimin berkata, termasuk di antara hikmah-hikmah Allah adalah dia menjadikan ibadah yang beraneka ragam agar dapat diridhai dan diterima dengan baik, sekaligus menjadi pembersih bagi orang-orang yang beriman. Terkadang, sebagian orang ridha dan mampu berpegang teguh dengan suatu bentuk ibadah tertentu, tapi ia tidak suka dan menyia-nyiakan bentuk ibadah lainnya. Ya, jadi kita ini selama hidup di dunia diuji terus dengan berbagai ketidaksenangan, dengan berbagai yang ketidaksukaan. Ya, coba waktu salat subuh, ya kan, masih enak-enak tidur, tahajud, qiyamul lail, kemudian puasa yang tadinya enak semua, kita makan, kita minum, kita bersenang-senang dengan keluarga kita, dengan istri-istri kita. Ini semua menyenangkan, tapi tiba-tiba kata Allah, stop. Biar kamu mau, biar kamu ngebet, tahan. Ya kan? Ya, ini kan bukan sesuatu menyenangkan. Begitu juga dengan jihad dan seterusnya. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis, beliau berkata, ya, hujibatil jannah, hujibatin nari bisyahawat. Neraka itu ditutup, dihijab dengan perkara-perkara syahwat. Wa hujibatil jannah bil makariha, dan surga itu ditutup dengan hal-hal yang kita tidak suka. Tapi justru yang ketidaksukaan itu akan menghantarkan kita ke surga. Ya. Baik. Maaf teman-teman ya. Kak Uja ini ada penyakit lambung ya yang cukup parah, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah ya, Kak Uja terus berbekam dan alhamdulillah sudah banyak berkurang. Ya, sekedar intermezzo. Dilanjutkan. Oleh sebab itu, kata Syekh Utsaimin, Allah menjadikan ibadah tersebut ada yang berkaitan dengan amalan badan seperti sholat, serta ada pula yang berkaitan dengan harta yang dicintai seperti zakat. Lalu ada yang berkaitan dengan keduanya sekaligus seperti haji dan jihad, dan ada pula yang berkaitan dengan menahan diri dari syahwat dan keinginan seperti puasa. Ya, artinya apa? Ya, pelajaran-pelajaran yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia dilatih oleh Allah. Ya, dilatih oleh Allah dengan perintah-perintah, syariat-syariat, dengan kewajiban-kewajiban itu semua, agar kita tidak menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Ya, agar kita tidak mengikat diri kita dengan keinginan-keinginan lahiriah semata gitu. Ya. Seorang mukmin yang bertakwa, semuanya itu tidak lagi digantungkan kepada dirinya, tetapi dia gantungkan semuanya itu kepada Rabbul Izzah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dengan puasa dia lepaskan semua keinginan lahiriahnya. Ya, keinginan syahwatnya dia lawan, dia berhasil kalahkan. Ya, dengan zakat dia berhasil mematahkan kekikirannya, ya, kesombongannya. Yang merasa dirinya kaya, lalu dia tidak mau lagi membantu orang lain. Tidak. Tetapi dengan zakat itu justru Allah latih dia untuk mengikis habis kesombongan dan kekikiran dalam hatinya. Dengan sholat, ya, yang menunjukkan jauhnya dia dari kesombongan. Karena orang yang sombong itu tidak mau tunduk kepada siapapun. Tapi orang yang sholat, dia menundukkan kepalanya. Dia meratakan kepalanya dengan kakinya. Bayangkan, kepala manusia yang begitu terhormat ketika kita bersujud sejajar dengan kaki kita. Ya, ini menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya ke Allah. Meskipun harta saya di bank lebih triliunan, tapi orang yang beriman, kaya raya, namun dia bertakwa, tidak ada artinya harta itu di mata dia. Ya, baik. Hikmah tadi yang pertama,
Ya, dia jadikan ibadah itu agar dapat diridhoi dan diterima dengan baik, serta menjadikan ibadah-ibadah ini sebagai latihan. Ya, sebagai latihan bagi diri seorang hamba untuk mengalahkan dirinya. Jika seorang hamba melaksanakan dan menyempurnakan ibadah yang beraneka ragam ini sesuai dengan anjuran syariat, kata Syekh, tanpa leleh dan benci, beramal hingga lelah, mengorbankan apa yang dicintainya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yang semua itu dilakukan karena ketaatan kepada Rabb-nya dan menjalankan perintahnya serta ridha dengan syariatnya, maka itulah dalil atas kesempurnaan ibadah, ketundukan, kecintaan dan pengagungan yang sempurna kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb-nya. Dengan demikian telah terrealisasikan dalam dirinya sifat ibadah kepada pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jika perkara tadi telah jelas, maka sekarang kita akan membicarakan puasa secara khusus, kata Syekh. Karena sesungguhnya puasa itu mempunyai hikmah yang banyak, sehingga ia menjadi salah satu kewajiban sekaligus rukun dari Islam. Nah, yang kedua, di antara hikmah puasa adalah ia merupakan ibadah kepada Allah, yaitu seorang hamba bertakarrub dengan mendekatkan diri kepadanya dengan meninggalkan apa-apa yang disukai dan diingini oleh hawa nafsunya, baik berupa makan, minum, ataupun jima, hubungan suami istri. Oleh sebab itu tampaklah kejujuran iman, kesempurnaan ibadah, dan kekuatan cinta kepada Allah sekaligus pengharapan terhadap apa yang ada di sisinya. Nah, sahabat Kak Ujak yang tersayang, kenapa dikatakan kejujuran iman? Ya, karena kita tahu orang berpuasa itu hanya dia dan Allah saja yang mengetahui hakikatnya. Ya, orang yang yakin dan percaya bahwa ibadahnya itu disaksikan oleh Allah dan dia memang meyakini itu semua dia kerjakan karena adanya perintah Allah dan tunduk patuh, dikerjakannya secara sungguh-sungguh di atas ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi, maka inilah iman yang jujur. Ya. Dia tahu, dia rasa lapar, dia rasa perih terkadang perutnya untuk mengisinya dengan santapan makanan. Tetapi dikala orang tidak ada sepotong apel mungkin ya, atau ada sepotong makanan di tangannya yang sedang dipegangnya, yang bisa saja dia makan tanpa ada orang yang mengetahui. Bisa saja dikunyahnya makanan lezat tersebut untuk menutupi rasa perih yang ada di dalam perutnya. Ya. Atau rasa lapar yang sangat hebat. Ya. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah, rasa yakinnya bahwa dia disaksikan oleh Allah dan malaikat yang ditugaskan oleh Allah, yang mencegah dia untuk memakan. Belum saatnya. Sebentar lagi maghrib. Ya, sebentar lagi. Sabar wahai tubuh ya, sabar wahai perut. Haus dan dahaga ini tidak seberapa dengan rasa lapar dan haus yang akan kita rasakan ketika kelak nanti kita berdiri di padang mahsyar. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah iman yang jujur. Kalau dia betul-betul menahan dirinya dalam keadaan seperti itu, ketika dia mampu berbuka, ketika dia mampu melanggar tanpa diketahui oleh orang lain, tapi dia tidak mau melakukannya, nah ini menunjukkan bahwa ketakwaan dan keyakinannya terhadap kehadiran Allah dan para malaikat yang menyaksikan itu telah ada. Dan ini bukti yang Allah abadikan melalui catatan para malaikat. Ya, karena Allah Maha mengetahui, bukan? Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini kejujuran iman. Kesempurnaan ibadah. Kesempurnaan ibadah itu tidak akan datang, tidak akan muncul manakala syariat yang dikerjakannya itu tidak dilandasi dengan ilmu dan niat yang ditanamkannya di dalam hati itu tidak benar tertuju hanya kepada Allah. Ya, karena baginda Nabi telah bersabda bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan tentang rupamu maupun pakaianmu, kata Nabi, karena innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena Allah hanya memperhatikan hatimu, niatmu, dan amal perbuatan. Maka meskipun kamu adalah orang yang gagah, orang yang kaya raya, orang yang berkedudukan, orang yang terhormat, tetapi niat dan amalmu semata-mata selalu untuk manusia atau untuk dirimu sendiri, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Iya.
Bahkan orang miskin yang berpakaian lusuh, kotor, atau compang-camping ya, penuh dengan tambalan, namun dia senantiasa bersabar dan ikhlas melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Meskipun manusia tidak ada yang memperhatikan dia, tidak ada yang melihat dia, maka ini tentunya memiliki kemuliaan dan keagungan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya Syekh berkata, sesungguhnya manusia tidak akan mau meninggalkan apa yang dicintainya kecuali jika ia mencintai sesuatu yang lebih agung. Ya. Jadi kita mencintai makan minum, kita mencintai syahwat, ya. Tetapi karena cinta kita kepada Allah lebih besar dan lebih tinggi, maka kita siap untuk mengorbankan itu semua demi untuk memperoleh cinta Allah. Baik. Selanjutnya Syekh berkata, tatkala seorang mukmin menyadari bahwa ridha Allah itu terdapat di dalam puasa, maka ia akan tinggalkan syahwat yang ada pada dirinya, meskipun sebenarnya ia suka dengan syahwat-syahwat tersebut. Syahwat makan, syahwat minum, ya, syahwat bergaul dengan keluarga, dengan istri. Ya, ini menyenangkan. Tetapi karena rasa cintanya kepada Allah, maka dia siap untuk meninggalkannya. Ya. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin, banyak dari kaum muslimin yang seandainya mereka dipukul, ditahan agar mereka berbuka puasa 1 hari saja pada bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, niscaya kamu akan menemui mereka tetap tidak mau melakukannya. Mending dipenjara, mending dipukul daripada kita batalkan puasa. Hanya sebatas itu. Iya, karena ini adalah salah satu hikmah puasa yang paling agung, membuktikan kecintaan kita, ketundukan kita, kepasrahan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Peduli amat kalau kamu penjaralah. Penjara dunia ini nggak seberapa kalau dibandingkan dengan penjara Allah di neraka kelak, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Teman-teman sahabat Kak Uja yang tersayang, ya, hikmah lainnya dari puasa ini, kata Syekh, merupakan sebab menuju kepada titik yang disebut dengan titik puncak keimanan, yaitu takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi salah satu hikmahnya orang berpuasa agar kita bisa mencapai derajat takwa, teman-teman. Ya, derajat takwa ini adalah derajat yang paling istimewa. Ya, kalau dipakaikan dengan gelar itu, takwa itu di atasnya lagi profesor, di atasnya lagi doktor, dan gelar-gelar lainnya. Ya, jadi kalau ada orang yang bergelar profesor, doktor, haji, sekian, SH, MH, MSc, apa saja gelar yang ikut di belakang namanya, itu tidak sebanding dengan satu orang dengan nama, misalnya Abdullah bin Abdullah Muttaqin, ya, dapat ada gelar takwa di belakang atau di depan. Ya, wah ini yang paling istimewa. Karena apa? Iya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjelaskan bahwa orang yang paling istimewa kedudukannya di sisi Allah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kecuali takwa. Ya. Kata Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling akram, orang yang paling mulia, paling istimewa di sisi Rabb kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka untuk mendapatkan gelaran takwa ini orang bersusah payah, ya, orang bersusah payah menaiki tangga-tangga yang sangat berat dan sulit. Ya, sebagaimana sulitnya kita mencapai gelar doktor misalnya S3. Ya, belum lagi pengorbanan hartanya yang sangat mahal, belum lagi pengorbanan waktunya untuk melakukan riset-riset penelitian, belum lagi disertasi yang harus kita susun dan sebagainya. Ya, masih rasa kurang lagi nama-nama gelaran doktor ini. Saya juga pengen punya tambahan lagi gelar profesor di belakang, ya. Maka dibuatlah berbagai macam cara, termasuk pengabdian sebagai seorang guru atau dosen di dalam salah satu perguruan tinggi. Ya. Lalu
prestasi-prestasi beliau dalam memberikan pencerahan-pencerahan di dunia ilmu pengetahuan. Nah, sehingga seseorang itu setelah melalui berbagai macam kesulitan dan waktu yang cukup panjang, dia harus diuji lagi oleh majelisnya para profesor, ya. Harus diuji lagi dengan majelisnya para profesor. Profesor-profesor itu berkumpul untuk menguji materi yang dikemukakan oleh calon profesor. Ya. Apabila materi itu dinyatakan lolos dan layak, maka baru dia diberi gelar dengan gelar profesor. Nah, ini baru gelar duniawi, teman-teman. Kalau gelar takwa gimana? Gelar takwa di atasnya lagi profesor. Bayangkan itu, ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, maka wajar. Ya, kalau untuk mendapatkan gelaran takwa tadi, kita harus berpayah-payah bangun di tengah malam, berpayah-payah menahan diri untuk tidak berbuka ketika waktu puasa di bulan Ramadan. Kita harus berpayah-payah untuk menahan emosi kita, menahan amarah kita, ya, menahan, bahkan tidak boleh berteriak ketika kita sedang berpuasa. Bayangin, ya, teman-teman yang ada di daerah timur tentunya yang biasa bersuara keras, ya, seperti yang daerah Maluku, Ambon, ya, Papua dan Nusa Tenggara misalnya, yang kadang-kadang kalau berbicara itu suaranya tinggi, atau para sahabat yang ada di Medan, ya, teman-teman yang dari suku Batak misalnya, atau suku-suku lain yang berada di Sumatera Utara, ya, yang memang terbiasa kalau berbicara itu mereka harus berteriak. Kalau nggak berteriak katanya nggak sah, ya kan? Tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu semua harus dilawan, tidak boleh. Ya, ya, sebagaimana penjelasan dalil yang telah berlalu, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa, maka hendak dia menahan diri dari amarah dan juga berteriak. Tidak boleh berteriak. Maka kalau dia berpuasa, dia harus berpuasa dengan dia harus berbicara dengan menekan suaranya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya. Nah, selanjutnya menyusul dari ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Syekh juga menghadirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang mana Nabi telah bersabda, "Malam yada' qaulaz zuri wal amali bihi, ya, wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan kebodohan serta mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dengan perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Artinya, ya, puasanya tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak ada pahalanya. Dia hanya dapatkan lapar dan haus saja. Ya. Karena apa? Karena dia tidak yada' qaulaz zur. Yang pertama, wa amalihi. Dia tidak tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya. Ya, terkadang kita di bulan puasa, meskipun kita hanya bercanda atau bermain-main, kita berbohong tanpa kita sadar. Ya, karena apa? Karena bohong ini sudah jadi kebiasaan, teman-teman. Ya kan? Bohong ini sudah jadi kebiasaan gitu. Ya. Akhirnya seringkali kita berbohong itu, ya, nggak pakai mikir lagi, nggak mikir-mikir lagi dosanya atau apanya, ya kan? Ya, ketika berkumpul dengan teman-teman, buatlah lelucon, buatlah candaan-candaan, tertawaan, tapi yang diceritakan ini adalah kebohongan. Ya, bukan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang benar, tetapi cerita-cerita kebohongan. Maka berdusta dalam rangka bercanda atau bermain-main ini termasuk di dalam pengertian qaulaz zur, perkataan dusta. Siapa yang tidak mau berhenti dengan cara seperti ini, maka puasanya sia-sia. Puasanya sia-sia, teman-teman. Ya, iya. Karena itu kita dilatih oleh Allah untuk jangan berbohong deh. Main-main pun nggak boleh. Ya, jangan sampai kita berkata, oh enggak ji Ustaz, kita cuma main-main ji, cuma bercanda ji. Ya silahkan. Yang rugi kamu kok, bukan kita kan. Kalau kamu yang bercanda tapi berdusta, ya sudahlah, habis puasa kau. Tidak ada lagi nilainya, ya kan? Dan itu menjadi kerugian. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, maka ini melatih diri kita untuk menjaga lisan dan lidah kita
otak dan benak kita untuk tidak mengarang-ngarang kedustaan, tidak membuat-buat kebohongan. Ya, sehingga yang keluar dari lidah kita, setiap percakapan dan ucapan kita, ya itu semuanya adalah benar. Meskipun kita bermain-main, benar. Ya. Benar. Seperti dalam satu kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan-jalan di sebuah padang rumput, di sebuah padang di luar kota Makkah, ya, di luar kota Madinah, maka ada seseorang yang berlari ketakutan melewati Rasulullah, lalu dia berpesan, "Ya Tuhan," katanya, "biarkan saya bersembunyi di belakang pohon ini karena saya sedang dikejar oleh seseorang untuk membunuh saya." Rasulullah ketika diajak berbicara itu dia lagi diam berdiri. Ya, dia lagi diam berdiri. Kemudian orang itu tanpa menunggu izin dari Nabi, tiba-tiba langsung bersembunyi, ngumpet di belakang pohon. Ya, maka spontan Rasulullah bergeser selangkah ke kiri, ya, dari tempatnya berdiri tadi. Begitu orang itu sudah bersembunyi di belakang pohon, maka Nabi pun bergeser, pindah satu langkah ke sebelah kiri. Ternyata benar, tidak jauh kemudian datang orang yang bawa golok terhunus, kemudian berlari-lari mengejar, lalu datang menemui Rasulullah. "Ya Tuhan, apakah kamu melihat ada seorang laki-laki yang lewat di hadapanmu?" Kata orang itu. Maka Rasulullah menjawab, "Sejak saya berdiri di tempat ini, saya tidak melihat siapapun kecuali Bapak." Dia bilang, "Sejak saya berdiri di tempat ini, saya tidak melihat siapapun yang lewat di hadapan saya kecuali Bapak." Ya. "Kau tidak bohong?" Dia bilang, "Tidak. Benar-benar sejak saya berdiri di tempat ini, saya tidak melihat siapapun kecuali Bapak." Maka orang itu pun lagi teruskan lari mencari, ya kan, berlalu meninggalkan Nabi. Lalu orangnya setelah dia hilang dari pandangan, orang yang di belakang pohon itu keluar dan berterima kasih kepada Rasulullah. "Saya berterima kasih kepadamu," katanya, "karena kamu telah menyelamatkan jiwaku, sekalipun kamu harus berdusta." Kata Rasulullah, "Saya tidak berbohong." "Loh, kau bilang kau tidak pernah lihat," katanya seorang. "Padahal kan tadi kita habis bercakap." Kata Nabi, "Benar. Ketika saya berada satu langkah di sebelah kanan, saya bertemu denganmu. Tapi saya sudah bergerak satu langkah ke kiri. Maka pada saat itu saya tidak melihat siapapun kecuali orang itu." Barulah mengerti orang yang bersembunyi tadi. Oh, begitu. Iya. Nah, ini sekedar hikmah ya, teman-teman, bahwa Nabi itu seakan-akan, walaupun seakan-akan dia bercanda, berolok-olok, bermain-main, tapi dia tidak bohong. Gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ini pelajaran yang kita juga jangan dalam keadaan berdusta, dalam keadaan bermain-main, ya, bercanda, sekalipun jangan biasakan berbohong. Ya. Ketika kita hendak mengeluarkan candaan yang sangat lucu, tetapi di dalamnya ada unsur kebohongan, tahan mulut kita. Kalau perlu ikat. Jangan. Nggak boleh, ini nggak boleh keluar ini. Memang saya tahu ini lucu banget, tapi nggak boleh. Karena, ya ini bohong. Artinya saya tidak tahu apa-apa mengenai cerita ini, gitu. Nah, demikian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, jika seseorang yang sedang berpuasa ingin melakukan maksiat, maka ia akan teringat kepada puasanya, lalu menahan diri dari maksiat tadi. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan orang yang berpuasa untuk berkata, jika ada orang yang mencela dan menghinanya, kata Nabi, kalau ada orang yang cela dan hina kamu, katakan, inni shaim, saya sedang berpuasa. Ya. Kalimat ini sebagai peringatan bagi orang yang mencelanya bahwa orang yang dia cela ini sedang berpuasa dan tidak akan membalas celaannya, ya, tidak akan membalas hinaannya. Nah, berikutnya Syekh Utsaimin berkata, termasuk di antara hikmah puasa lainnya adalah terfokusnya hati untuk berzikir dan berfikir, karena sungguh kelalaian itu timbul dari mengkonsumsi segala keinginan. Ya, bahkan hal itu seringkali mengeraskan hati dan membutakan mata dari kebenaran. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan untuk mengurangi atau menyedikitkan makan dan minum. Dan beliau bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmizi hasan sahih, kata Rasulullah, anak Adam tidak pernah mengisi satu bejana yang lebih jelek daripada yang namanya perut. Cukuplah ia makan beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, dan jika memang harus lebih, maka hendaklah ia menjadikan sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sisanya sepertiga lagi untuk udara. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya, nah, di antara hikmah yang dikatakan tadi, ya, dengan berpuasa itu agar
hati dan pikirannya fokus. Ya, karena kalau orang perutnya kenyang ini tidak bisa fokus dia punya hati dengan pikiran. Ya, salah satu penyakitnya kenyang apa itu? Ngantuk, teman-teman. Ya kan? Jadi nggak bisa fokus, ya kan? Baik. Nah, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hanzalah Al-Usaidi, salah seorang juru tulis Rasulullah yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah melakukan kemunafikan." Maka Rasulullah pun lalu bertanya, "Mengapa demikian?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, ketika kami bersamamu, engkau mengingatkan kami tentang syurga dan neraka, hingga seolah-olah kami benar-benar melihatnya. Namun ketika pergi dari sisimu, kami pun bekerja untuk istri-istri dan anak-anak kami, dan kebutuhan kami, hingga kami banyak lupa." Ya, dan seterusnya mengenai hadis ini. Dan hadis ini cukup panjang. Ya. Kata Syekh Utsaimin, dalam hadis ini disebutkan, akan tetapi wahai Hanzalah, itu hanya saat-saat tertentu saja, ya. Dan beliau mengulanginya sebanyak 3 kali, ya. Nah, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa, ya, memang selalu ada keadaan-keadaan seperti itu di mana kita larut dalam kehidupan dunia bersama keluarga. Kemudian ada lagi saatnya kita bertemu dengan majelis ilmu, kemudian mengingatkan kita tentang cita-cita akhirat kita. Ya. Berikutnya Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya jika diri berada dalam keadaan lapar dan haus, maka hati kita menjadi bersih dan lembut. Sedangkan jika kenyang, maka hati menjadi buta. Ya, hati kita menjadi buta. Sebabnya karena yaitu tadi, begitu sudah terpuaskan hawa nafsu, biasanya mata mengantuk, ya pikiran kadang-kadang sudah tidak ini lagi, ya sudah tidak fokus lagi kepada urusan-urusan yang lain. Hikmah lainnya, kata Syekh, ialah orang kaya menyadari seberapa besar nikmat kekayaan yang telah Allah curahkan kepadanya. Dengan berpuasa dan menahan diri itu dia jadi sadar gitu bahwa ternyata tidak semuanya bisa bermanfaat dengan harta. Ketika orang berpuasa, harta tidak ada manfaatnya. Mau beli apapun tidak ada gunanya, bukan? Karena kita tidak makan. Nanti setelah berbuka baru bermanfaat harta itu. Pada saat kita sedang berpuasa, maka semua harta yang dia punya, bertriliun-triliun, bermiliar-miliar harta yang dia miliki tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya, kecuali ya dia yang dikeluarkannya di jalan Allah, ya, berupa infak dan sedekah dan seterusnya. Tetapi bagi dirinya sendiri, makanan-makanan yang super lezat, minuman yang sangat menyegarkan, ini tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Allah telah memberikannya nikmat makan, minum, dan jima pada saat banyak orang tidak mendapatkannya. Maka ketika dia berpuasa, dia pun bisa merasakan bahwa ternyata orang-orang yang tidak memperoleh nikmat ini dari Allah, ya begini lupanya rasanya. Ya. Alhasil ia pun memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia juga mengingat saudaranya yang fakir dan terkadang melewati malam dalam keadaan lapar, lalu ia pun mengeluarkan sedekah untuk menghentikan rasa lapar dan menutupi aurat saudaranya. Oleh sebab itu, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terlebih lagi pada bulan Ramadan, yakni ketika Jibril menemui beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, hikmah berikutnya, ya, kata Syekh Utsaimin, adalah puasa merupakan sarana untuk mengekang, menguasai, serta mengendalikan jiwa, sehingga pelakunya mampu mengarahkan alat yang Allah hadiahkan kepadanya itu kepada kebaikan dan kebahagiaan. Ya, bukankah jiwa, tubuh, dan nafsu ini semua adalah tunggangan bagi seorang hamba yang saleh? Ya, maka dengan puasa itu dia mampu kendalikan ini semua dan mengarahkan kuda ini menuju kepada jalan yang Allah kehendaki. Sesungguhnya jiwa senantiasa memerintahkan kejelekan, kecuali jiwa yang telah dirahmati oleh Allah. Seandainya seseorang membiarkan kehendak jiwanya lepas begitu saja, niscaya ia akan menjerumuskan dirinya ke dalam hal yang membinasakan. Sebaliknya, jika seorang mampu menguasai jiwanya, niscaya ia akan mencapai derajat dan kedudukan yang sangat tinggi, ya kan? Karena dia mampu menjadi raja atas dirinya sendiri. Nah, sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia bukan raja, karena dia dikendalikan. Yang menjadi raja adalah hawa nafsunya, ya. Dia adalah budak. Dia adalah suruhan daripada hawa nafsunya. Baik, hikmah selanjutnya,
Hikmah lain dari puasa adalah menghilangkan kesombongan jika pelakunya, kesombongan jiwa pelakunya, sehingga ia akan menjadi orang yang tunduk kepada kebenaran dan bersikap lembut terhadap sesama makhluk. Ya, sesungguhnya rasa kenyang dan jima itu melahirkan kesombongan terhadap sesama dan sikap menolak kebenaran. Ya, namun karena rahmat Allah, Allah menurunkan puasa yang bisa mengendalikan itu semua sehingga menghilangkan sifat kesombongan dalam dirinya. Ya, menghilangkan sifat kesombongan dalam dirinya. Baik, terkadang tanpa kita sadar kita sudah berlaku sombong terhadap manusia. Ya, kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih hebat, walaupun itu kehebatan dalam penderitaan misalnya. Ya, ketika ada orang yang berkata, tidak ada orang yang mungkin lebih menderita dari saya. Kalian ini tidak ada apa-apanya kalau dengan penderitaan yang saya rasakan. Ini sombong dalam penderitaan. Bayangkan, menderita aja kok sombong gitu kan? Ya kan? Bukankah al-kibrun kata Rasulullah itu adalah bataral haq wa ghamtun nas? Ya. Al-kibrun kata Nabi adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Termasuk dalam penderitaan. Ya. Saya ini sudah menderita dari kecil. Keluarga saya menelantarkan saya, segala sesuatu kehidupan, kesulitan dalam kehidupan sudah saya rasakan, sudah saya alami, termasuk dianiaya, termasuk segala macam. Jadi kalau bicara tentang kesusahan tidak usah kalian ajar saya. Kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Ini kesombongan teman-teman, ya. Bayangkan, udah dikasih susah, dikasih sulit, masih sombong pula kan? Masya Allah, tabarakallah, ya. Ya tidak perlu. Ya, yang begini itu tidak perlu. Ya kan? Ya kalau kita merasa diri kita menderita, kita merasa diri kita susah, ya nggak usah sombong lah. Ya, kita mengharapkan saja rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, karena kita tidak tahu kalau ada makhluk lain yang Allah ciptakan, ternyata penderitaan yang dialaminya, kesusahan yang dialaminya mungkin berkali-kali lipat daripada yang kita sudah pernah rasakan. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ya, berikutnya, ya, rahasia dari hikmah puasa yang lain, ya, rahasia dan hikmah puasa yang lain, kata Syekh Utsaimin, adalah rasa lapar dan dahaga akan menyempitkan pembuluh darah. Nah, ini tinjauan medis ini ya. Menyempitkan pembuluh darah sehingga jalan-jalan syaitan di tubuh manusia juga akan menyempit. Nah, artinya syaitan akan kesusahan berada di dalam tubuh seorang hamba yang saleh. Sebab syaitan berjalan di tubuh anak Adam melalui pembuluh darah mereka. Ya, sebagaimana hadis yang sahih bukan? Ya. Sebagaimana hadis yang sahih bahwa syaitan itu memang berjalan di tubuh anak-anak cucu Adam melalui pembuluh darah. Dan itulah sebab ternyata mengapa para malaikat-malaikat yang ada di 7 lapis langit ketika baginda Nabi melakukan perjalanan malam Isra Mi'raj, setiap kali bertemu dengan rombongan malaikat, Nabi selalu dibekali wasiat oleh para malaikat tersebut, "Ya Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk berbekam." Ya. Dalam riwayat yang lain, "Hai Muhammad, biasakanlah berbekam." Nah, ternyata salah satu sebab dan rahasia mengapa para malaikat ini di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, setiap kali bertemu rombongan malaikat, selalu itu yang diwasiatkan kepada Nabi. "Ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam." Ketemu lagi langit kedua, "Ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam." Ketemu lagi langit ketiga, begitu selalu. Kenapa? Karena dengan berbekam, ya, besar kemungkinan para makhluk jahat, syaitan dan jin yang ada di dalam tubuh manusia itu bisa ikut tersedot keluar bersama dengan darah kotor yang ditarik pada saat kita berbekam. Dan alhamdulillah dalam banyak kasus yang sudah kami lakukan dan sudah kami lihat, ya, memang sering kali pasien-pasien itu merasakan dirinya lebih lega, lebih ringan setelah berbekam. Nah, saya berpikir kemungkinan besar karena termasuk pengganggu yang ada di dalam badan berupa jin ini ikut keluar, dipaksa keluar dengan sedotan alat bekam. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Ya, selanjutnya saya berkata, oleh karena itu waswas syaitan, syahwat dan kemarahan akan menjadi redam dengan puasa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang muttafaqun alaih
di mana baginda Nabi SAW berpesan, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maksudnya untuk menikah, maka hendaklah ia menikah." Memiliki kemampuan di sini tentu saja kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Selanjutnya kata Rasulullah, sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Ya, sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya, kata Rasulullah. Nah, Nabi menjadikan puasa sebagai perisai dari syahwat, pernikahan, dan peredam gejolaknya. Dan karena dengan syahwat ini, syaitan-syaitan akan terhalang, banyak mendapatkan halangan untuk mengganggu manusia melalui syahwat dan hal yang lainnya. Nah, dan yang terakhir kata Syekh Utsaimin, hikmah puasa lainnya ialah puasa mengandung berbagai faedah kesehatan yang dihasilkan dari pengurangan makanan, pengistirahatan alat-alat pencernaan untuk beberapa waktu tertentu, serta pengendapan ampas-ampas yang berbahaya bagi tubuh dan selainnya. Ya. Jadi memang menurut salah satu kajian dari seorang dokter tentang manfaat puasa ini, beliau mengatakan bahwa tubuh kita itu dalam rangka mencerna makanan yang kita makan atau yang kita masukkan melalui mulut kita. Biasanya dalam satu kesempatan waktu makan, misalnya di pagi hari jam 7 pagi kita makan, maka makanan ini membutuhkan waktu, menurut beliau, itu kurang lebih sekitar 8 jam untuk dicerna sampai pas tuntas habis di perut kita dan siap untuk menerima makanan berikutnya. Padahal kalau kita makan jam 7 pagi, ya, kita makan jam 7 pagi, maka seharusnya nanti dia kosong jam 3. Sementara belum kosong jam 3 kita sudah makan lagi. Jam 12 bukan? Makan siang. Jam 12 atau jam 1. Padahal yang makanan jam 7 ini belum tuntas nih. Nah, begitu juga kita makan jam 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti jam 8 malam baru habis, teman-teman. Nanti jam 8 malam baru kosong kita punya lambung. Kita punya usus. Ya, nanti jam 8 malam. Padahal jam 6 sudah diisi lagi gitu kan. Jadi banyak makanan yang menumpuk-numpuk di dalam alat pencernaan kita. Sedangkan dengan berpuasa, ketika kita sahur misalnya jam 4 atau setengah 5, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biasanya jam 12 siang, nah, baru muncul rasa lapar kita. Kalau kita puasa ya kan, dengan makan sahur, bukan? Nah, jam 12 ini kita rasa lapar, ya, kita menahan diri kita. Sabarkan perut dan badan kita untuk rasa lapar. Kemudian, rasa lapar itu akan membuat tubuh kita mengeluarkan cadangan makanan yang ada di liver, ya, cadangan makanan yang ada di hati kita untuk dikeluarkan menjadi bahan olahan. Begitu juga dengan cadangan-cadangan makanan dari organ-organ tubuh yang lain. Akibatnya perut kita mengkonsumsi pertama cadangan makanan, yang kedua mengkonsumsi badan kita sendiri yang sudah mati. Artinya sudah perlu direproduksi. Maka dia ada istilahnya, saya lupa istilahnya itu, melakukan regenerasi terhadap sel-sel yang ada di dalam badan kita, sehingga badan kita tetap selalu berada dalam posisi yang muda. Karena yang sel-sel tuanya dihancurkan. Bayangkan teman-teman, ya. Nah, ini salah satu hikmah puasa. Maka tidak salah kalau banyak orang yang setelah berpuasa malah dia merasa dirinya bertambah sehat. Ya, bertambah sehat dari sebelumnya, ya. Masya Allah. Sehingga salah seorang ulama pernah mengutip perkataan salah seorang di antara mereka yang mengatakan bahwa sehat itu akan menyehatkan kamu. Puasa itu menyehatkan kamu. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ujung daripada pembahasan hikmah puasa. Ya. Dan Syekh menutup
dengan kalimat sungguh. Betapa tinggi dan agungnya hikmah Allah, serta begitu baik dan bermanfaatnya syariat Allah bagi para hambanya. Ya, baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Nah, mudah-mudahan pembahasan bab yang ke-9 ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan keberkahan atas ilmu, serta menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa dipilih untuk berjalan siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ya mohon maaf ya apabila di dalam proses perekaman ini ada suara-suara yang kurang bagus atau kurang, ya maklum karena kami Kak Uja tidak merekamnya di dalam studio yang pantas, ya masih di tempat yang ala kadar, sehingga terkadang suara-suara yang sumbang, suara-suara yang aneh terkadang ikut masuk ya, karena kepekaan mic. Baik, teman-teman yang dicintai dan disayangi oleh Allah, ya Kak Uja ingin mengakhiri majelis ke-9 ini dengan informasi bahwa pada majelis yang ke-10, ya pada majelis yang ke-10 nantinya, pada episode yang akan datang, ya Syekh memberi judul dengan adab-adab yang wajib dalam puasa. Ini penting sekali untuk kita ketahui, di samping dari hikmah-hikmah ini yang sudah dibahas. Ya, karena apa? Karena adab-adab tersebut bisa menjadikan puasa kita gugur karena kita tidak memahaminya. Ya, maka nantikan episode berikut pada bab yang ke-10 yang berjudul adab-adab yang wajib dalam puasa. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan pertanyaan, yang ingin mengetahui atau membutuhkan pertanyaan atas topik yang baru saja kita selesaikan, ataupun hal yang lainnya, silahkan mengisi kolom komentar. Kemudian tentu saja Kak Uja mengharapkan like dan subscribe bagi yang belum mendaftar atau belum subscribe pada channel Tinta Ilmu ini. Ya, teman-teman yang tersayang, sekian aja pembahasan kita pada bab yang ke-9 ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis serta kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.